Setelah perpisahan itu terjadi, sekuat apapun kita melupakan mantan, gak bisa. Kenapa? Ya namanya jodoh, bagaimana kita bisa melupakannya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri ikatan batinmu dengan mantan adalah ikatan jodoh, bukan ikatan batin biasa. Ya, kita punya banyak orang yang kita dengan mereka punya ikatan batin atau ikatan emosional yang kuat, ya. Teman kerja, ya, juga dengan teman-teman ketika kuliah tuh, ya kan, kuliah itu menderita bersama, kiriman pas-pasan bahkan kurang, ya. Kebutuhan banyak tuh, saling pinjam-pinjaman duit itu kan, siapa yang duitnya masih ada sisa pinjam dulu, ya. Sering kepanasan, kehujanan, bahkan kelaparan bareng-bareng lah, pokoknya gitu. Ikatan batinnya itu terasa, biarpun kita kuliah itu sudah puluhan tahun yang lalu, ya, tapi komunikasi itu masih bagus, ya. Daripada misal dengan teman-teman SMA atau SMP kan, kalau SMA dan SMP kan kita masih di rumah orang tua, ya. Artinya apa? Ya makan, minum, sandang, pangan semuanya sudah tercukupi lah, cuman datang ke sekolah, balik kan begitu. Jadi ikatan batin itu tidak terasa. Nah, makanya kalau di grup SMP atau grup SMA atau grup SD itu sepi itu. Kita posting sesuatu, kita men-share sesuatu, mereka no respon. Saya sampai dari grup SMA saya left. Ngapain? Ini grup kok sepi banget gitu. Ya. Nah, tapi kalau teman kuliah, ya, apalagi teman kuliah dan teman satu kos itu, biarpun sudah 30 tahun yang lalu, kuat tuh masih ikatan batinnya karena senasib sependeritaan, ya, bersama mereka. Nah, itu namanya ikatan batin, tapi ikatan batin biasa. Sementara kalau dengan mantan itu, ya, ikatan batin jodoh itu, wah itu berasa banget dan itu ada ciri-cirinya. Apa ciri-cirinya? Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya, adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis, ya. Ciri-cirinya yang pertama, kita dengan mantan itu ketemu begitu saja. Nah, ya, jadi bukan teman SD, bukan teman SMP, bukan tetangga dan seterusnya. Tahu-tahu kita ketemu. Ya, misal kuliah, merantau dari kampung halaman yang sama-sama jauh, ketemu. Itu kalau orang-orang tua kita dulu mengatakan asam di gunung, garam di laut. Nah, ketemu dia di dalam periuk atau panci. Kalau orang masak kan, asam kan adanya di gunung, garam kan adanya di laut. Ketika orang masak, ketemu dia di panci. Kita dengan mantan juga begitu. Tahu-tahu ketemu. Dan kemudian jatuh cinta, dan kemudian menikah. Atau hampir menikah lah, sekurang-kurangnya gitu. Jadi kalau kita baca, siapa yang mempertemukan kita dengan mantan ini? Siapa yang menggerakkan kita untuk memilih tempat kuliah di situ? Padahal dari kampung halaman kita jauh. Allah yang menggerakkannya karena Allah menuliskan takdir kita berjodoh dengan dia. Ketemu. Ya. Yang kedua, setelah perpisahan itu terjadi,
Sekuat apapun kita melupakan mantan, gak bisa. Kenapa? Ya namanya jodoh, bagaimana kita bisa melupakannya? Bahkan ya, yang namanya jodoh itu, ketika kita masih remaja saja, banyak tuh orang sudah mengalami mimpi. Bertemu dengan seseorang, tahu-tahu ketika dia dewasa ketemu. Dan dia merasa seperti deja vu. Sepertinya pernah ketemu orang ini. Di mana ya? Dia sudah melihatnya di dalam mimpi. Ya, firasat yang menuntunnya. Ittaku firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Hati-hatilah dengan firasat orang-orang yang beriman, karena mereka melihat dengan cahaya Allah. Ya. Nah, kemudian mantan juga gitu. Sekuat apapun dia berusaha untuk melupakan kita, gagal. Dia berusaha nih melupakan kita dengan cara mencari pengganti kita, gagal. Ya, entah mantannya yang tidak betah dengan orang itu dan sebaliknya, gagal terus. Kenapa gagal terus? Ya karena tidak jodoh. Nah, dan yang ketiga, ya, perpisahan itu tidak membuat kita ragu kalau dia jodoh kita. Apa yang kemudian kita lakukan dan kita rasakan? Kita terus berdoa. Kita yakin dia akan kembali, ya, dan kita berdoa tanpa keraguan. Nah, yakin kita balik nih. Sehingga ketika kita berdoa itu, dampaknya akan langsung terlihat. Kan beda tuh dampaknya. Orang yang berdoanya ragu dengan orang yang berdoanya yakin, hasilnya akan terlihat. Kalau dia berdoa yakin, mantan balik itu akan terlihat tandanya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul. Kita yakin tidak ada yang bisa menggantikan kita di hatinya mantan. Ya, begitu juga keyakinan kita itu, kita bisa merasakan jika mantan sedang kangen kita. Kita bisa merasakan jika mantan sedang susah dan seterusnya. Kenapa demikian? Ya karena kita dan mantan kan satu. Kalau ditakdirkan berjodoh, kita merasa dengan rasa yang sama. Kita berpikir dengan cara berpikir yang sama. Dan itu yang membuat kita yakin betul dia adalah jodoh kita. Nah, maka kalau tanda-tanda atau ciri-ciri ini yang kita rasakan, insya Allah itu adalah tanda jika ikatan batin kita dengan mantan sesungguhnya bukan ikatan batin biasa, tapi ikatan batin orang yang berjodoh. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.